nangkep capres pesaing terus dipenjarain cuma gara-gara takut kalah saing, jir. Rosario Murillo, whom he married in 2005 and made vice president in 2017. Dan di pemilu yang inilah, cawapres yang dia usung tuh adalah istrinya sendiri. Lanjut kita bahas pemilu-pemilu dunia. Udah pemilu mana aja tuh berarti yang pernah kita bahas ya? Filipina, Turki, Thailand beberapa kali, Belanda kemarin. Nah sekarang gue mau bahas yang aneh nih. Mungkin nanti lu bakal ngerasa kok kayak ada akrab-akrabnya gitu ya. Iya, jadi sekarang kita bahas pemilu Nicaragua. Di pemilu Nicaragua ini ada sosok yang dulunya dianggap pahlawan, tapi endingnya malah dianggap sebagai diktator yang kejam. Dan gilanya lagi nggak cuma sendiri, si presiden diktator ini tuh mimpin negara bareng sama istrinya yang jadi wakil presiden. Ini jarang-jarang kan kita akan denger yang begini ya. Dan gilanya lagi, buat ngelanggengin posisi mereka di pemerintahan, mereka tuh sampai ngubah undang-undang pemilunya loh. Nah. Kayak siapa ini ya? Tapi gimana ceritanya ya sampai pasangan suami istri ini bisa jadi presiden sama wakil presiden begini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pemilu Nicaragua yang menangin Daniel Ortega sama Rosario Murillo. Suami istri yang jadi presiden sama wakil presiden di sana. Di Learning by Googling. Jadi biasanya istilah ibu negara atau first lady itu kan ditujuin buat istrinya presiden ya. Istri presiden yang selalu nemenin suaminya ke acara-acara penting kenegaraan. Dia nggak punya jabatan apapun di pemerintahan, nggak bisa ngatur apapun di pemerintahan. Pure jadi ibu negara gara-gara ya dia istri presiden aja. Biasanya kan gitu ya. Tapi di Nicaragua beda nih. Di sana ada suami istri yang dua-duanya tuh nyalonin diri jadi capres dan cawapres. Dan gilanya mereka menang lagi. Suami istri ini namanya Daniel Ortega sama Rosario Murillo, presiden dan wakil presidennya Nicaragua. Dan buat yang mungkin belum tahu, kalau menurut World Population Review, Nicaragua sendiri tuh adalah negara termiskin kedua di Amerika Utara dan keseluruhan belahan dunia barat. Jadi ya negara ini emang semenyedihkan itu kondisinya. Nah ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang pemilunya, gimana sih suami istri ini bisa kepilih? Sebelum itu gue mau bahas dulu nih latar belakang suaminya dulu. Latar belakang si presidennya. Jadi Daniel Ortega ini, dia nih lahir di bulan November 1945 dari keluarga kelas menengah. Kalau menurut Britannica, keluarganya Ortega ini tuh waktu itu termasuk orang-orang yang menentang rezim Somoza, dinasti yang udah menguasai Nicaragua sejak tahun 1930. Jadi ya Ortega ini dari kecil dia tuh tumbuh dengan didikan dan pemikiran kalau dinasti Somoza yang otoriter tuh harus digulingkan. Dimasukin terus tuh mindset-mindset kayak gitu dari kecil. Dan setelah dia tumbuh dewasa, Ortega tuh sebenarnya sempat kuliah di ibu kota, tapi terus DO karena dia lebih milih buat gabung dan fokus di partai FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Front Pembebasan Nasional Sandinista, organisasi sayap kiri yang menentang rezimnya Somoza. Terus di tahun 1967, waktu umur 22 tahun, Ortega tuh ditangkap dan dipenjara karena ngerampok bank. Dan baru dibebasin di tahun 1974. Ini lama juga ya di penjaranya ya. 7 tahun loh berarti ya. Dan waktu dibebasin ini pun sebenarnya dia nggak bener-bener bebas ya. Iya Ortega dibebasin, tapi terus diasingin tuh ke Kuba. Tapi di pengasingannya inilah dia justru dilatih selama berbulan-bulan buat jadi gerilyawan. Dilatih sama orang-orang yang juga diasingin sama pemerintahan Nicaragua. Terus habis dari Kuba dia diasingin lagi tuh ke Costa Rica. Dan di pengasingan yang kedua inilah dia ketemu sama istrinya, Rosario Murillo. Nah tadi udah suaminya, sekarang kita bahas background istrinya, Rosario Murillo, yang nantinya bakal jadi wakil presiden Nicaragua. Kalau menurut Reuters, Murillo tuh lahir di tahun 1951 di Managua, Nicaragua, dari keluarga elit petani kapas. Jadi walaupun tadi ketemu sama suaminya tuh di Costa Rica kan, tapi ya Murillo ini tetap orang Nicaragua ya. Dan Murillo ini dia masih berkerabat jauh sama pahlawan revolusioner Augusto Sandino. Orang yang namanya dipakai jadi nama partai FSLN tempat Ortega join tadi. Kan tadi FSLN tuh singkatan dari Frente Sandinista de Liberación Nacional kan. Nah Sandinistanya itu tuh diambil dari nama Sandino. Dan sehari-harinya Murillo ini seneng banget nulis sama baca puisi. Terus outfit dia tuh juga eksentrik banget gitu. Stylenya tuh ala-ala hippie tahun 60-an gitu. Pokoknya bajunya tuh selalu warna-warni, terus pakai banyak perhiasan sama manik-manik warna-warni juga. Nah setelah dia nyelesain pendidikannya di Eropa, Murillo yang waktu itu masih umur 18 tahun,
dia mutusin buat gabung FSLN, buat ngegulingin Somoza. Terus waktu itu rumahnya juga sering dijadiin markas dan tempat perlindungan buat para anggota FSLN, atau biasa disebutnya tuh anggota Sandiata. Tapi sayangnya dalam perkembangannya, di tahun 1977, Murillo ditangkap dan diasingin ke Costa Rica. Ditangkap, diasingin, disangkanya hidupku bakal nelangsa kan? Di situ dia malah ketemu sama Daniel Ortega yang diasingin juga. Mereka ketemu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nyambung, lama-lama tumbuh deh tuh rasa cinta tak terkira di tengah perjuangan melawan rezim zolim. Anjir bahasa gue. Geli anjir. Nah, masih menurut Reuters, di tahun 1979, Ortega sama Murillo akhirnya balik ke Managua, balik ke ibu kota Nicaragua, buat ngelancarin aksi gerilyawan terhadap rezim Somoza. Dan akhirnya di tahun yang sama, dinasti Somoza berhasil digulingin sama kaum Sandiata, yang dipimpin sama Ortega dan ditemenin sama ayangnya tercinta, Murillo. Ini. Definisi nemenin dari nol tuh ya ini. Berjuang bersama dari awal tuh ya ini. Ortega Murillo ini. Tapi walaupun udah sama-sama sejak lama kan, dari tahun 1970-an tadi kenalnya dan udah punya 7 anak juga. Tapi pasangan Ortega Murillo ini baru menikah secara resminya tuh di tahun 2005. Waduh. When he ditched law school to become a revolutionary, he made his dissident family proud. In 1963, Daniel Ortega joined the Sandinista National Liberation Front, a left-wing movement that brought down the dynastic dictatorship of the Somoza family. Tapi sayangnya, walaupun awalnya dianggap sebagai pahlawan revolusioner yang ngegulingin Somoza, tapi setelah mereka jadi pemimpin, pasangan Ortega Murillo ini malah dibenci sama rakyat Nicaragua karena kediktatoran mereka. Keluar kandang singa masuk kandang macan, rakyat sana ngerasanya. Kenapa mereka malah jadi diktator? Jadi gini, ini sekalian kita bahas gimana awalnya Daniel Ortega bisa jadi presiden nih. Jadi kalau menurut The Telegraph, dinasti Somoza yang digulingkan tuh kan dulunya tuh didukung kuat sama Amerika Serikat ya. Sementara Sandiata, mereka tuh ideologinya tuh ideologi kiri. Nah, karena antek mereka digulingin sama Sandiata, jadinya di sini Amerika langsung nyatain perang tuh ngelawan Nicaragua. Kejadian deh tuh perang yang disebut The Contra War yang meletus di awal 1980-an. Nah, di tengah perang ini di tahun 1984 Nicaragua tuh ngadain pemilu dan salah satu capresnya pastinya ya Daniel Ortega. Cuma waktu itu cawapresnya belum istrinya ya, masih orang lain, belum si Murillo. Dan di pemilu ini Ortega menang telak nih dengan 67% suara. Dan bener-bener pemilu ini tuh diakuin sebagai pemilu yang jujur dan adil ya sama dunia internasional ya. Ya pokoknya masih belum ada yang aneh lah waktu itu. Dan ya udah, Ortega mulai jadi presiden resmi Nicaragua di bulan Januari 1985. Selamat Tapi di masa kepemimpinan Ortega yang pertama ini, karena basicnya negaranya lagi perang kan, kondisi perekonomian Nicaragua juga jadi ancur-ancuran banget. Dan di sini rakyat mulai kehilangan kepercayaan ke pemerintahannya Ortega. Apalagi terus walaupun perangnya udah berhenti di tahun 1988, perekonomian negaranya tuh masih terus hancur. Makanya pas pemilu diadain lagi di tahun 1990, Ortega kalah telak tuh dari oposisinya tuh. Kalah dari Violeta Chamorro. Nah disebut karena kekalahan ini, Ortega tuh jadi dendam dan berusaha keras buat dapetin kekuasaan lagi. Dia tuh bener-bener kayak, lihat aja lu, ntar pemilu selanjutnya gua pasti menang. Yakin banget dia pokoknya, yakin-yakin berbalut dendam gitulah. Tapi sayangnya kekalahan Ortega terus berlanjut nih di pemilu-pemilu selanjutnya. Di pemilu 1996 dia kalah, di pemilu 2001 dia juga kalah, tapi tetap nggak nyerah Ortega di sini, nyoba terus dia. Ini mirip siapa ini ya? Kalah pemilu nyoba terus, kalah pemilu nyoba terus. Mirip siapa ya? Oh, nggak tahu mirip siapa. Tapi di sini hebatnya kegigihan Ortega ini membuahkan hasil nih di pemilu 2006. Kalau menurut The London Free Press, di pemilu 2006 Ortega tuh menang dengan perolehan 35% suara. Ya walaupun nggak menang telak ya yang penting menang lah kan. Dan di periode masa jabatan yang kedua ini Ortega belajar nih dari masa lalunya nih. Dia belajar kalau dia nggak melakukan sesuatu, bisa-bisa di pemilu selanjutnya dia nggak akan kepilih lagi. Jadi ya itu ya belajarnya ya, bukan belajar gimana ngebenerin negaranya. Enggak, belajar gimana biar dia nggak kehilangan jabatannya. Dan bener, di pemilu 2011 Ortega menang lagi nih. Jadi ya totalnya sampai saat itu Ortega tuh udah jadi presiden 3 kali ya, udah 3 periode dia. 1985, 2006, sama 2011. Family. He then led the Sandinista Revolution from 1979 to 1990, fighting against the US-backed anti-socialist Contra militias. Ortega was elected president in 1984, but the war raged on until his surprising defeat at the polls by Violeta Chamorro 6 years later. Nah, kalau menurut CNN, mirip-mirip kayak di kita, hukum Nicaragua tuh ngelarang presiden buat ngejabat lebih dari 2 periode berturut-turut.
Yang artinya di pemilu selanjutnya Ortega udah nggak boleh nyapres lagi dong. Kalau mau nyapres ya harus kepotong yang lain dulu 1 periode, baru habis itu di pemilu setelahnya dia boleh ikutan lagi. Tapi Ortega nggak mau kayak gitu. Pokoknya gimana caranya dia harus bisa jadi presiden 3 periode langsung. Harus bisa jadi presiden 3 periode berturut-turut. Dan demi menuhin ambisinya ini, Ortega tuh sampai ngubah undang-undang dan ngehapus batas masa jabatan presiden loh. Biar di pemilu selanjutnya dia bisa nyalon lagi. Ya pokoknya sampai jadi presiden seumur hidup lah. Waduh. Dan ya udah, karena undang-undangnya udah dia ganti kan, akhirnya di pemilu 2016 dia nyapres lagi. Dan di pemilu yang inilah, cawapres yang dia usung tuh adalah istrinya sendiri, Rosario Murillo. Jadi mereka tuh kayak bener-bener pengen apa ya? Ya kayak pengen menasbihkan diri kalau kita nih pasangan penguasa tertinggi di Nicaragua. Resmi loh, resmi kita, resmi. Pokoknya harus resmi. Padahal kalau menurut NPR, tanpa harus jadi wapres pun, sebenarnya Murillo nih udah megang kekuasaan tertinggi di Nicaragua loh. Lewat suaminya. Ya gimana nggak punya kuasa? Sebelum jadi wapres pun dia tuh udah sering wakilin Ortega sebagai juru bicara kalau suaminya lagi nggak bisa hadir. Tapi tetap itu nggak cukup, ternyata tetap harus ada gelar wakil presidennya. Nah di 2016 itu, waktu itu sebenarnya ada rumor-rumor yang sebar nih yang bilang kalau kesehatan Ortega tuh menurun karena usianya yang semakin tua. Makanya dia pengen naruh istrinya jadi wapres. Biar kalau dia meninggal yang megang kekuasaan di Nicaragua tuh tetap keluarganya. Ini visioner banget ya, visioner duniawi lah. Dan ya udah, karena pemilunya juga udah diotak-atik kan, jadinya ya pasangan capres-cawapres ini kepilih deh. Dan mereka mulai ngejabat sejak tahun 2017. Terus di pemilu tahun 2021 mereka menang lagi, dan di 2 pemilu itu, Ortega Murillo menangin suara di atas 70%. Menang telak secara tidak jujur dan tidak adil nih pastinya. Ini berarti udah 4 periode berturut-turut ya Ortega jadi presiden ya. Dan secara keseluruhan ya berarti udah 5 kali kalau ditambah yang 1985 tadi. Ini ngaco banget, Jir. One person has been at his side throughout, Rosario Murillo, whom he married in 2005 and made vice president in 2017. Ortega, in his mid-70s, now rarely appears in public, and she's become the face of the government. Dan sebenarnya keotoriteran pasangan ini tuh nggak cuma bisa dilihat dari masa jabatannya aja loh. Dari kekejaman mereka selama ngejabat juga emang kelihatan kalau pasangan ini tuh ngaco. Emang kejam gimana? Kalau menurut DW, di tahun 2018 tuh sempat ada demo yang ngeprotes pemerintahannya Ortega Murillo. Nah, bukannya ngedenger suara rakyat sebagai bagian dari demokrasi, Ortega di situ malah ngirim polisi dan pasukan paramiliter nasional buat nyerang demonstran yang nggak setuju sama pemerintahannya dia. Dan ini beneran diserang ya yang demonya ya, bukan militernya cuma jadi garda pertahanan doang nih, enggak. Dan dari penyerangan ini, kalau menurut Human Rights Watch, ada lebih dari 300 orang yang tewas dan ribuan lainnya tuh luka-luka. Terus selain itu, ratusan dari yang demo ini juga ditangkap dan diadili secara sewenang-wenang. Bahkan kalau menurut France 24, gara-gara kekejaman presidennya ini, ribuan orang Nicaragua tuh sampai harus kabur ke negara lain loh. Kebanyakan kaburnya tuh ke Costa Rica, Spanyol, Amerika, sama Guatemala. By doing so, they became enemies of the state, along with tens of thousands of other Nicaraguans who've crossed into Costa Rica in the last 3 years. Nicaraguans are immigrating as never before because the repression is continuing, and so does the migration to Costa Rica, Spain, the United States. People can't live with the psychosis, the fear that they'll be imprisoned, beaten, and tortured. And then there's the economic situation. Dan gak cuma itu, kalau menurut Amnesty International juga, waktu pemilu tahun 2021 mau diadain, banyak banget tuh aktivis, jurnalis, dan lawan-lawan politik Ortega yang tiba-tiba ngilang. Diakini mereka semua nih diculik dan gak tahu dibawa kemana dan gak tahu diapain. Pokoknya tahu-tahu ngilang aja udah. Disebut ada lebih dari 30 orang yang ditangkap dengan berbagai tuduhan, termasuk merusak kedaulatan. Terus selain 30 orang ini, 7 calon presiden potensial juga ditangkap sama dia, ditangkap sama rezimnya Ortega. Ini kan gila ya, nangkep capres pesaing terus dipenjarain cuma gara-gara takut kalah saing, Jir. Waktu itu capres yang nggak ditangkap juga ada, tapi yang mereka langsung ngundurin diri, udah. Beberapa bahkan sampai kabur ke luar negeri loh. Langsung jiper semuanya. Dan ya, pemerintahannya Ortega Murillo ini masih terus berlanjut ya sampai sekarang ya. Walaupun di tahun 2023 ini, usia Ortega tuh udah 78 tahun. Tapi tetap tuh dia nggak mau kehilangan kekuasaannya sebagai presiden. Pokoknya so far satu-satunya cara buat nurunin dia dari posisi presiden ya dia mati. Ini orang Nicaragua kalau ada yang nonton ini pada ngomong amin kali ya. In 2018, he responded to mass protests with a brutal crackdown in which more than 300 were killed and thousands injured.
And 3 years later, he's imprisoned dozens of political opponents, including several rival candidates for the presidency and some of his former revolutionary comrades. Dan di sini selain Ortega, kelakuan istrinya nih juga sama aja ya. Kalau menurut Al Jazeera, Murillo tuh mati-matian banget ngebela suaminya di segala kondisi. Pernah nih beberapa kali Ortega tuh dituduh atas kasus pelecehan. Salah satunya pelecehan ke Zoe Lamerica Narvaez, anak kandungnya Murillo dari suaminya yang lain. Anak kandung istrinya sendiri. Dia lecehin. Ini kan ngaco banget ya. Atas perbuatan itu, di tahun 1998, Narvaez ini nuntut Ortega atas pelecehan yang dilakukan ayah tirinya ke dia selama 19 tahun. Dari dia umur 11 tahun sampai baru berhenti pas Narvaez nikah. Tapi di sini Murillo bukan yang ngasih support buat anaknya, dia nih malah dukung suaminya. Dia nyebut kalau anaknya tuh tukang bohong segala macem lah biar posisi Ortega tuh aman. Dan endingnya kasus ini malah ditutup. Hakimnya bilang kalau laporan ini tuh udah kadaluarsa karena udah lewat 5 tahun sejak hari kejadian. Dan ya udah, lolos Ortega di sini. Nggak tahu kita yang bener yang mana di sini akhirnya. Today, I have decided to make it public that I am bringing a legal case against Daniel Ortega. I have truth on my side, and that's what gives me the strength to pursue this case. I guess I was naive to think that my mother would take my side. Terus selain itu ada juga nih yang baru banget kejadian nih. Jadi kalau menurut Confidential, waktu Miss Universe 2023, itu kan juara satunya kan Chinese Palacios ya, dari Nicaragua. Nah, namanya perwakilan negara menang ajang internasional kan, selevel Miss Universe lagi. Banggalah negara, bahagia semua, rakyat tuh semua senang. Sampai pas Palacios pulang, dia tuh langsung diarak. Langsung pawai keliling ibu kota. Entah karena insecure apa gimana, Murillo malah nganggep kalau aksi pawai dan perayaan ini adalah percobaan kudeta terhadap pemerintahan. Ih, apa anjir? Bahkan Murillo di sini sampai ngirim polisi loh buat ngehentiin pawainya. Terus dia juga merintahin semua pihak buat ngecat ulang semua lukisan mural yang ngegambarin muka si Miss Universe 2023 ini. Dia bilang alasannya karena aksi-aksi kumpul kayak demonstrasi kayak gitu tuh udah dilarang sejak tahun 2018. Jadinya orang sana nggak boleh tuh ngerayain kemenangan tuh, orang sana nggak boleh. Murillo di sini bilang, sudah pasti perayaan ini dimanfaatkan sebagai aksi kudeta oleh pihak oposisi. Sumpah ya, ini apaan sih? Takut-takut nggak jelas, jir. Tapi ya gitulah, kalau naiknya gara-gara curang ya nggak akan tenang lu kan seumur hidup kan. Tapi gue ngeliatnya kalau gini kasihan masyarakat Nicaraguanya nggak sih? Nggak bisa senang-senang loh mereka loh. Senang-senang dikit, ngumpul dikit, dianggapnya mau ngudeta, dianggapnya ngeberontak. Ini kan kasihan banget ya. Supporters of Nicaragua's ruling party rally behind their president, the man who once helped overthrow a dictator but is now accused of becoming a dictator himself. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang pemilu Nicaragua yang hasilnya capres sama cawapresnya tuh suami istri, dan ini berjalan sampai sekarang ya. Ini so far kayaknya pemilu terngaco yang pernah kita bahas ya. Pemilu Filipina, pemilu Thailand kayaknya nggak gini-gini banget deh. Kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.